Aku sudah berobat ke luar negeri, ke dokter terbaik dunia. Kau pikir air rebusanmu bisa menyembuhkanku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, apa jadinya jika wanita muda yang punya segalanya justru tak bisa membeli hal paling berharga, yaitu nyawanya sendiri. Ternyata, sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Malam itu, langit Jakarta tampak kelabu. Lampu-lampu gedung tinggi berpendar samar di balik kabut tipis. Di lantai teratas apartemennya, Fanny duduk di depan cermin besar, menatap wajahnya yang nyaris tanpa celah. Bibir merah, bulu mata lentik, kulit tanpa noda, semuanya sempurna. Tapi di balik kecantikan itu, ada mata sayu yang menyembunyikan sesuatu, ketakutan yang tak ingin diakui. "Miss, obatnya sudah saya siapkan," ujar perawat pribadinya, Rara, sambil membawa nampan kecil berisi pil dan segelas air. Fanny menatap pil itu dengan tatapan muak. "Obat lagi, Rara? Kamu tahu sendiri, semua ini nggak ada gunanya. Aku minum berapapun, tetap aja sesak, tetap muntah darah." "Dokter bilang ini untuk menahan gejalanya, Nona," jawab Rara hati-hati. Fanny mendengus, lalu meneguk air tanpa menelan pilnya. Ia membuang pil itu ke tempat sampah dengan gerakan cepat, memastikan Rara tidak melihat. Napasnya berat, tapi gengsi menahannya untuk tampak lemah. Dari balkon, ia memandang ke arah kota yang tak pernah tidur, dunia yang ia taklukkan dengan kerja keras dan ketegasan. Di usia 24 tahun, ia sudah membangun butik mewah di Jakarta, Kuala Lumpur, bahkan Milan. Semua desainer muda bermimpi bisa seperti dirinya. Namun hanya sedikit yang tahu bahwa tubuh yang menopang kejayaan itu kini mulai rapuh, dimakan penyakit paru-paru dan lambung kronis yang tak ada obatnya. Tiap kali Fanny batuk, darah merah kehitaman mengotori tisu putih di tangannya. Tapi ia selalu menyembunyikan itu, bahkan dari media, bahkan dari para investor. Kesempurnaan, begitu katanya, adalah hal yang tak boleh retak, meski tubuhku sendiri yang jadi bayarnya. Pagi berikutnya, butik Fanny Couture dipenuhi sorotan kamera dan wartawan. Ada acara peluncuran koleksi baru, dan seperti biasa, Fanny tampil memukau. Gaun merahnya membalut tubuh ramping, langkahnya mantap, senyum terlatih terpancar di wajahnya. Tak ada yang tahu bahwa sebelum turun panggung, ia sempat menahan napas karena rasa sakit di dadanya begitu tajam. Namun setelah acara berakhir, di belakang butik, tak jauh dari parkiran, seorang pria sederhana datang menghampiri. Namanya Jamal, lelaki muda berusia sekitar 27 tahun dengan pakaian lusuh dan wajah yang terbakar matahari. Di tangannya ada botol kecil berisi cairan kekuningan, dan di pundaknya tergantung tas kain berisi akar-akar kering. Ia tampak gugup, tapi sorot matanya penuh keyakinan. "Permisi, saya mencari Nona Fanny," ujarnya sopan pada salah satu pegawai. Pegawai itu menatapnya dari atas ke bawah, lalu tertawa kecil. "Kamu pikir Nona Fanny mau ketemu orang kayak kamu? Ngaca deh. Lihat sepatu kamu aja sobek." Jamal hanya tersenyum tipis. "Saya datang bukan untuk meminta apa-apa. Saya cuma ingin bantu. Saya dengar Nona sakit, dan ini ramuan peninggalan ayah saya. Dulu banyak orang sembuh karenanya." Kata "sakit" membuat pegawai itu kaget sejenak, karena penyakit Fanny sangat dirahasiakan. Tapi ia tetap menatap sinis. "Ramuan apa? Dari kampung?" Nona Fanny nggak percaya hal-hal begitu. Namun sebelum sempat diusir, Fanny sendiri keluar dari pintu belakang, ditemani 2 bodyguard. Ia mengenakan kacamata hitam besar, tapi batu kecil yang ia tahan tak luput dari pandangan Jamal. "Nona Fanny," seru Jamal sambil sedikit membungkuk. "Saya tahu ini mungkin terdengar gila, tapi saya punya ramuan yang bisa bantu penyakit Nona." Fanny berhenti, menatapnya dengan kening berkerut. "Kau siapa? Tabib kampung?" "Bukan, Nona. Saya hanya meneruskan pengobatan dari ayah saya. Semua alami, dari akar hutan dan madu murni. Ini bukan ramuan sembarangan." "Cukup," potong Fanny dingin. "Aku sudah berobat ke luar negeri, ke dokter terbaik dunia. Kau pikir air rebusan akarmu bisa menggantikan teknologi mereka?"
Tapi, diam. Suara Fani meninggi, membuat beberapa pegawai terkejut. Ia berjalan mendekat dan menatap Jamal dengan mata tajam. Dengar, aku tidak percaya pada hal-hal kampungan. Dunia ini dikuasai oleh sains, bukan mitos atau ramuan primitif. Jadi bawa pergi barang-barang busukmu itu sebelum aku suruh satpamu buang. Jamal menunduk, tapi ia tidak marah. Ia meletakkan botol kecil itu di atas tanah dan berkata pelan, "Saya datang bukan untuk membuat Nona percaya. Saya hanya ingin menolong." Fani tertawa sinis. "Menolong? Orang sepertimu cuma bisa menolong dirinya sendiri." Ia menendang botol itu hingga terguling dan pecah di lantai, menebarkan aroma tajam dari akar kering yang direndam madu. Para pegawai menutup hidung, sementara Jamal berlutut memunguti pecahan kaca. Namun sebelum pergi, ia menatap Fani dengan tatapan yang tenang tapi menusuk dalam. "Kadang Tuhan menyembuhkan lewat hal yang paling kau hina, Nona," katanya lirih. Kata-kata itu, entah kenapa, membuat Fani terpaku sejenak. Ada sesuatu di mata pria itu, bukan kemarahan, tapi kepedihan yang dalam, seperti seseorang yang sudah kehilangan banyak hal tapi tetap memilih berbuat baik. Namun ego Fani terlalu besar untuk memberi ruang bagi rasa penasaran. Ia berbalik, meninggalkan Jamal tanpa menoleh. Malam itu, saat ia kembali ke apartemen dan menatap pantulan dirinya di cermin, suara pria itu terus bergema di kepalanya. "Kadang Tuhan menyembuhkan lewat hal yang paling kau hina." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Fani tidak bisa tidur. Napasnya berat, dadanya sesak, dan entah kenapa, air mata tiba-tiba mengalir di pipinya. Bukan karena sakit, tapi karena hatinya mulai goyah oleh sesuatu yang tidak ia mengerti. Di luar sana, di bawah hujan malam yang deras, Jamal berjalan sendirian sambil membawa sisa akar-akar yang masih utuh. Ia menatap ke arah butik mewah di kejauhan dan berbisik pelan. "Semoga Tuhan masih memberimu kesempatan, Nona." Tapi apa yang tidak diketahui Fani, dan bahkan Jamal, adalah bahwa pertemuan singkat itu hanyalah awal dari perjalanan panjang antara kesombongan dan ketulusan, antara penyakit yang bisa membunuh tubuh, dan luka yang hanya bisa disembuhkan oleh hati. Di meja kecil di samping tempat tidurnya, ada banyak botol obat berlabel asing. Semua dari luar negeri, semuanya mahal. Namun tidak satu pun membawa hasil. Fani menatapnya dengan getir, lalu membuang satu persatu ke lantai. Bunyi kaca berjatuhan memecah keheningan ruangan. Rara, perawat pribadinya, terkejut mendengar suara itu dan segera berlari masuk. "Nona, kenapa dibuang semua obatnya?" serunya panik. "Karena percuma, Rara," teriak Fani dengan suara bergetar. "Aku minum semua itu setiap hari, tapi apa hasilnya? Aku tetap begini. Aku tetap busuk dari dalam." Rara terdiam. Ia ingin menenangkan, tapi tak tahu harus berkata apa. Ia tahu Fani bukan hanya sakit di tubuhnya, tapi juga di jiwanya, hancur oleh kesombongan dan rasa takut kehilangan kendali. Lalu tiba-tiba Fani terduduk di lantai, menahan dada yang terasa terbakar. Napasnya tersendat, dan darah segar keluar dari mulutnya. Rara berteriak minta tolong. Dalam kepanikan itu, Fani hanya sempat berbisik lirih, "Aku tidak mau mati, belum." Sore hari, setelah semua tenang, dokter datang memeriksanya dan hanya memberi kesimpulan singkat. "Kondisi Nona sudah sangat lemah. Kami sarankan perawatan intensif di luar negeri." Namun Fani tahu, ia sudah pernah menjalani itu. Tak ada hasil. Harapan terakhirnya perlahan memudar. Hingga malam tiba, dan di saat paling sunyi, ketika angin malam membawa suara hujan di luar jendela, terdengar ketukan lembut di pintu apartemennya. Tok, tok, tok. Rara, yang sedang membereskan ruangan, menghampiri dengan curiga. "Siapa malam-malam begini?" gumamnya. Saat pintu dibuka, berdirilah seorang pria dengan wajah basah oleh hujan, membawa tas kain di tangannya. Ia mengenakan jaket lusuh dan sandal yang sudah menipis. Rara tertegun. "Kamu, Jamal." Pria itu mengangguk pelan. "Saya tahu mungkin saya tidak diinginkan di sini, tapi saya harus datang. Saya khawatir dengan Nona Fani." Rara menatapnya dengan bimbang. Ia teringat kata-kata kasar Fani waktu itu,
Tapi juga teringat betapa ramuan yang ditinggalkan Jamal sempat memancarkan aroma kuat, seperti sesuatu yang alami dan hidup. Dan kini, ketika semua harapan medis tak ada lagi, apa salahnya mencoba sesuatu yang berbeda? Setelah ragu beberapa detik, Rara menghela napas. Baiklah, tapi jangan lama. Kalau Nona marah, saya ikut dimarahi juga. Jamal mengangguk dan masuk dengan langkah hati-hati. Dari kejauhan, ia melihat Fanny terbaring lemah, wajahnya pucat dan matanya setengah terpejam. Tak seperti pertama kali mereka bertemu, kali ini tak ada kesombongan di matanya, hanya lelah dan kepasrahan. Siapa yang suruh kamu ke sini? Suara Fanny pelan, nyaris seperti bisikan. Aku tidak butuh belas kasihan. Saya tidak bawa belas kasihan, Nona, jawab Jamal lembut. Saya cuma bawa harapan. Ia mengeluarkan botol kecil dari tasnya. Bentuknya sederhana, terbuat dari kaca bening dengan isi cairan kehijauan yang tampak kental. Di dalamnya mengapung potongan akar, daun kering, dan madu yang mengental. Apa itu? Tanya Fanny dengan nada lemah, tapi masih penuh sinis. Ramuan dari akar yang hanya tumbuh di lereng Gunung Lawu, jawab Jamal pelan. Ayah saya dulu tabib desa. Dia bilang akar ini hanya bisa diambil oleh orang yang hatinya bersih dari niat buruk. Karena itu dulu banyak yang gagal menemukannya. Dan kau berhasil. Tidak mudah, Nona. Tapi saya melakukannya demi menepati janji pada ayah saya, bahwa ramuan ini hanya akan diberikan pada orang yang benar-benar butuh, bukan pada orang kaya yang mencari keuntungan. Kata-kata terakhir itu membuat Fanny menatapnya lama. Ada nada perih yang jujur dalam ucapannya. Jamal bukan sedang mencoba memamerkan kebaikan. Ia benar-benar tulus. Minum ini 3 kali sehari, lanjut Jamal. Rasanya pahit, tapi itu tanda racun dalam tubuh mulai keluar. Dan kalau Nona izinkan, saya juga ingin bantu lewat doa. Doa. Fanny nyaris tertawa kecil, meski batuk menahannya. Aku ini klien rumah sakit internasional, Jamal. Aku sudah berdoa di ruang VIP dan bayar miliaran, tapi Tuhan tetap diam. Jamal tersenyum lembut. Kadang Tuhan tidak diam, Nona. Hanya kita yang terlalu berisik mendiktenya. Fanny terdiam. Ada sesuatu dalam cara Jamal bicara, lembut tapi menembus. Ia tidak memaksa, tidak menasihati dengan nada tinggi, hanya berkata seperti seseorang yang sudah berdamai dengan hidupnya. Akhirnya, Fanny mengambil botol itu dengan tangan gemetar. Ia mencium aromanya. Tajam, tapi hangat. Kalau aku mati karena ini, aku akan menghantui kamu, katanya dingin. Jamal tersenyum tipis. Kalau Nona sembuh karena ini, tolong jangan hantui saya. Fanny meneguk cairan itu perlahan. Rasa pahitnya langsung menyebar di lidah, membuat perutnya mual. Tapi beberapa menit kemudian, sesuatu terasa berbeda. Tubuhnya yang tadi sesak terasa sedikit lebih lega. Tidak sepenuhnya sembuh, tapi ada perubahan kecil yang nyata. Rara yang menyaksikan ikut tertegun. Nona, napasnya lebih tenang. Fanny tidak menjawab. Ia hanya menatap Jamal yang kini bersiap beranjak pergi. Kau akan kemana? Tanyanya lirih. Saya tinggal di bawah jembatan dekat pasar lama. Kalau Nona butuh, panggil saja. Tapi tolong, jangan beritahu siapapun tentang ramuan ini. Belum saatnya orang tahu. Fanny mengernyit. Kenapa? Bukankah kamu ingin membantu banyak orang? Tatapan Jamal berubah redup. Ada orang-orang yang tidak suka kalau rahasia alam dipakai untuk menyembuhkan. Mereka menganggapnya ancaman. Fanny hendak bertanya lebih lanjut, tapi tubuhnya mulai lelah. Ia memejamkan mata perlahan, sementara Jamal melangkah pergi tanpa suara. Di tangannya, botol kecil itu masih hangat, dan entah kenapa, di dadanya muncul rasa aneh. Bukan hanya harapan baru, tapi juga sesuatu yang membuat jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Fanny tertidur tanpa tangisan atau rasa nyeri. Dan di luar sana, di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, Jamal menatap langit malam dan berbisik. Semoga akar itu tidak salah memilih hati. Namun mereka berdua belum tahu, ramuan yang kini mengalir di darah Fanny bukan sekadar penyembuh. Ia membawa rahasia lama, jejak dosa,
dan pertalian nasib yang akan menyeret mereka ke dalam badai yang jauh lebih besar dari sekadar penyakit. Di balkon rumahnya yang luas, ia duduk memandangi kota Jakarta yang berkilau di bawah sana. Di tangannya, botol itu ia guncang perlahan. Aroma herbal khasnya langsung memenuhi udara. Aroma yang dulu ia anggap menjijikkan, kini justru menenangkan. Tapi bersamaan dengan itu, muncul satu pertanyaan yang tak bisa ia hentikan. Siapa sebenarnya Jamal itu? Fani ingat, pria itu datang dengan pakaian lusuh, rambut acak-acakan, dan sepatu yang sudah hampir copot. Tapi ada sesuatu di matanya, bukan sekadar ketulusan, tapi semacam luka lama yang belum sembuh. Luka yang dalam, yang membuatnya seperti membawa beban dari masa lalu. Rasa penasaran itu makin besar ketika Fani menyadari satu hal. Tak ada satupun dokter atau obat luar negeri yang bisa menyembuhkannya, tapi ramuan buatan pria miskin itu bisa. Itu mustahil, kecuali ada sesuatu yang belum ia tahu. Keesokan harinya, Fani memutuskan diam-diam mencari Jamal. Ia menyuruh sopir pribadinya menyelidiki alamat terakhir yang diketahui dari pria itu, sebuah desa kecil di pinggiran Bogor. Tanpa memberitahu siapapun, Fani turun dari mobil mewahnya, melepas perhiasan dan mengenakan pakaian sederhana. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mencoba menyembunyikan siapa dirinya. Desa itu sunyi, dikelilingi kebun dan pohon tinggi. Di salah satu rumah kayu tua, Fani melihat seorang wanita tua duduk di teras sambil menumbuk rempah. "Permisi, Bu," sapanya sopan, "saya mencari seseorang bernama Jamal." Wanita itu menatapnya dengan mata yang samar mengenal. "Kau dari mana?" tanyanya curiga. "Saya, teman lamanya," jawab Fani cepat, mencoba menahan gugup. Wanita itu menarik napas panjang. "Kalau begitu, kau datang terlambat, Nak. Jamal sudah pergi dari sini sejak 2 minggu lalu. Dia bilang mau mengembalikan sesuatu, dosa lama yang belum ditebus." Fani tertegun. "Dosa lama?" tanyanya bingung. Wanita itu mengangguk pelan. Anak itu hidup dalam penyesalan. Ayahnya dulu tabib kampung yang dituduh menyebabkan kematian seorang pasien kaya. Sejak itu, keluarga mereka diusir, dihina, dan kehilangan segalanya. Padahal, ayahnya cuma mencoba menyelamatkan orang itu. Tapi yang mereka tahu, ramuan ayahnya beracun. Fani menelan ludah. Hatinya bergetar. "Dan orang itu, siapa, Bu?" Wanita tua itu memandangi jauh ke sawah, seolah takut mengucapkan namanya. "Keluarga pengusaha tekstil besar, nama belakangnya sama dengan milikmu." Dunia Fani mendadak berhenti. Darahnya serasa berhenti mengalir. Jadi, ayahnya yang dulu menuduh ayah Jamal sebagai pembunuh? Dulu, waktu ia masih kecil, ia sering mendengar kabar tentang tabib kampung yang menyebabkan kematian Tuan Surya Wijaya, ayahnya sendiri. Dan kini, tanpa tahu, ia justru diselamatkan oleh anak dari orang yang keluarganya pernah dihancurkan oleh keluarganya sendiri. Tangannya bergetar ketika ia menggenggam botol kaca kecil yang kini tinggal separuh isinya. "Kau, kenapa bisa begini?" bisiknya lirih. Tapi tak ada jawaban. Jamal hanya membuka mata perlahan. Senyum tipis terlukis di wajahnya. "Nona Fani," suaranya serak, nyaris tak terdengar. "Saya senang. Nona sudah sembuh." "Diamlah." Fani menahan air mata. "Jangan bicara dulu. Aku sudah memanggil dokter. Aku akan bawa kau ke rumah sakit besar di Jakarta. Aku akan lakukan apapun untuk menyembuhkanmu." Jamal tersenyum lemah. "Tak perlu, Nona." Ia menatap langit-langit dengan pandangan jauh. Ramuan itu memang tak bisa dibuat tanpa pengorbanan. Fani menatapnya bingung. "Maksudmu apa?" Dengan sisa tenaga, Jamal menggenggam tangan Fani. "Ramuan itu diwariskan ayah saya. Ia selalu bilang, setiap kesembuhan datang bersama harga. Ramuan itu menyalurkan energi dari pembuatnya, sedikit demi sedikit. Setiap kali seseorang sembuh, sebagian dari nyawa pembuatnya ikut mengalir pergi." Air mata Fani menetes tanpa bisa ditahan. "Jadi, kau tahu dari awal? Kau tahu bahwa kau akan mati kalau memberikannya padaku?" Jamal tersenyum. "Saya tidak mati, Nona. Saya hanya menebus dosa ayah saya. Dulu,
ayahmu meninggal karena salah paham, bukan karena racun. Tapi sejak saat itu, keluarga kami hancur. Saya hanya ingin menyembuhkan sesuatu yang sudah lama sakit. Bukan tubuhmu, tapi hati yang terluka karena kesombongan dan salah paham di masa lalu. Fani menutup mulutnya, menahan isak yang makin keras. Kata-kata Jamal menusuk sampai ke tulang. Semua yang pernah ia banggakan, kekayaan, nama besar, kesempurnaan, tiba-tiba terasa tak berarti dibandingkan ketulusan seorang pria miskin yang rela kehilangan nyawa demi menebus kesalahan yang bukan miliknya. Jamal, aku minta maaf, ucap Fani dengan suara bergetar. Aku menghina kau. Aku menertawakan ramuanmu, mengejek hidupmu. Tapi kau malah menyelamatkanku. Tidak perlu minta maaf, Nona. Jamal tersenyum samar. Mungkin, ini memang jalan Tuhan. Kadang kesembuhan datang bukan untuk tubuh, tapi untuk jiwa. Suara monitor detak jantung di samping tempat tidur berdetak pelan. Bep, 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 semakin lambat, seolah waktu menunggu sesuatu yang tak ingin terjadi. Fani menggenggam tangan Jamal lebih erat, mencoba menahan kepergian yang semakin nyata. Jangan tinggalkan aku. Tolong, bisiknya. Kau belum boleh pergi. Aku belum sempat berterima kasih. Aku belum sempat menebus semua yang sudah kulakukan. Jamal memandangnya lembut, senyum terakhir terukir di wajahnya. Terima kasih, Nona, karena sudah percaya. Dan detik berikutnya, suara BF panjang memenuhi ruangan. Garis di layar monitor menjadi lurus. Dunia Fani runtuh seketika. Ia jatuh berlutut di samping ranjang, menangis tanpa suara. Hujan di luar makin deras, seolah langit ikut menangisi kepergian seorang lelaki miskin yang berhati suci. Beberapa hari kemudian, Fani menghadiri pemakaman Jamal di desa kecil tempat asalnya. Tak ada banyak orang, hanya ibu tua yang menangis diam-diam dan beberapa tetangga yang menunduk haru. Di tangan Fani, ia membawa setangkai bunga melati dan botol kecil berisi sisa ramuan yang pernah menyelamatkannya. Terima kasih, Jamal, ucapnya pelan di depan pusara sederhana itu. Kau menyelamatkanku dengan tubuhmu, tapi juga mengajarkanku arti hidup yang sebenarnya. Sejak hari itu, Fani menutup butiknya selama beberapa bulan. Ia menjual sebagian asetnya dan membuka rumah herbal gratis di desa tempat Jamal tinggal. Di dinding rumah itu tergantung foto seorang pria muda berpakaian sederhana dengan senyum lembut. Jamal, sang penyembuh tanpa gelar, yang menyembuhkan dengan hati. Dan setiap kali ada orang bertanya kenapa ia, seorang wanita kaya, memilih hidup sederhana di desa, Fani hanya tersenyum dan menjawab, karena kadang, keajaiban datang dengan harga. Dan aku sudah tahu betul betapa mahal harga sebuah keajaiban.